Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan atau yang mewakili Ibu Ketua Jurusan, Ibu Profesor Aprilina, Ketua BKKPI, Ibu Inten yang sangat energetik, kemudian para dosen, di sini juga hadir teman-teman dari Ketua Ikatan Alumni UGM, alumni Teknik Kimia UGM, Pak Budiana, kemudian juga saya kira berdekatan tadi dengan Ketua Alumni Ikatan Teknik Kimia Undip, serta para mahasiswa dan terutama moderator yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sharing dan khususnya dalam melaksanakan satu mission dari BKKPI, yaitu BKKPI Goes to Campus. Sudah dilakukan beberapa kali, tapi di sini di Undip mungkin baru yang pertama kali. Jadi waktu saya ditelepon Bu Inten, saya diminta untuk memberikan harapan kita ke depan, tapi saya bilang sama Bu Inten, saya itu sudah terlalu tua untuk berpikir apa-apa, dan tadi rupanya hal-hal tersebut sudah disampaikan oleh para pembicara tadi, yang saya sangat bangga. Dimulai dari Pak Hengki tadi, Pak Hengki ini memang luar biasa. Saya mengenal Pak Hengki sejak masih muda dan cerdas, dan Pak Hengki inilah yang mendorong kami yang senior, terutama pada saat itu saya di Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar, saat memilih proses untuk pabrik urea. Tadi juga oleh Pak Nanang Untung, yang saya kira bicaranya masa lalu dan masa depan yang sangat-sangat luas pandangannya mengenai oil and gas dan bagaimana hidrogen di masa depan. Tadi juga kita dengarkan dan saya bangga, Pak Solihin, ini alumni Undip yang saya kira mempunyai bright future, mempunyai masa depan yang bagus untuk membangun industri, bukan hanya industri pupuk. Mudah-mudahan nanti pupuk itu tidak bergerak pada bidang pupuk saja, tapi melakukan diversifikasi untuk produk-produk yang lain. Saya di sini memang tidak menampilkan cerita, tapi pengalaman, karena saya punya pengalaman yang dimulai dari bidang akademis. Ya, saya pernah jadi dosen di UGM tahun 1962 sampai 1966. Nah, selama saya di UGM tadi, kebetulan saya juga terakhir saya mendapat tugas sebagai ketua jurusan teknik kimia, dan pada saat itulah didirikannya Undip pada tahun 1965, dan saat itulah saya bisa turut berpartisipasi. Yang kebetulan saya punya teman yang akrab, Pak Nis Samhuri, almarhum Pak Sugeng, juga adik kelas saya,
Insinyur Marwoto almarhum, yang saya kira ini merupakan perintis daripada Undip. Jadi kedekatan dengan Undip sebenarnya sudah sejak awal. Lebih-lebih saat membangun Pusri dengan Undip saya juga sudah dekat, dan mungkin ada satu dosen yaitu Insinyur Gunawan yang waktu itu kita rekrut dari Undip, kemudian Insinyur Suhardi yang juga sangat maju karirnya di bidang perpupukan yang berasal dari Undip. Jadi dengan Undip sebenarnya sudah dekat sekali sejak lama, dan saya kira tahun yang lalu kebetulan saya ke Undip waktu Bu Inten mendapat tugas sebagai Ketua BKK PII. Dan hari ini Bu Inten di tengah-tengah kita, dan saya ingin menyampaikan selamat Bu Inten atas pengangkatannya sebagai anggota Dewan Energi Nasional, dan yang ini merupakan pilihan yang seleksi yang luar biasa. Kita semua bangga tentu warga teknik kimia bahwa di DEN ada orang kita yang di sana yang sangat mumpuni. Kemudian saya punya pengalaman juga di bidang bisnis. Kalau menurut Pak Nanang Untung itu pengalamannya di bidang ABG katanya. Ya, akademisi bisnis, saya bekerja di Pusri kurang lebih hampir 20 tahun plus 10 tahun secara tidak langsung. Kemudian di government saya juga mengalami mulai dari Direktur Jenderal, staf ahli menteri, dan kemudian saya mengalami kegiatan kerja di BKPM. Pada saat saya sudah pensiun, rupanya saya diminta untuk membuat tulisan mengenai pengalaman kerja, dan ini yang meminta adalah Pak Nanang Untung. Dan Pak Nanang Untung ini memang luar biasa. Dan Pak Nanang Untung ini bisa menunjuk beberapa orang yang kira-kira bisa ditulis. Dan di sini ada 3 tokoh yang, ya tokoh yang pertama adalah Pak Kutan Pasaman yang dipilih. Beliau memang pengalamannya di bidang pupuk, di bidang industri. Kemudian Pak Sutopo ini yang pengalamannya di bidang LNG, dan saya sendiri mungkin Pak Nanang nganggap saya tokoh, jadi saya diminta pada tahun 2012. Tapi saya tidak menyanggupi karena masih merasa belum cukup, dan saya sanggupi baru tahun 2016, dan buku tadi ditulis baru selesai tahun 2017. Buku ini judulnya adalah Menjaga Asa Industri Kimia. Rupanya sudah 8 tahun tidak ada buku lagi, tapi alhamdulillah syukur di era Bu Inten ini rupanya sudah akan dibuat buku lagi yang sekira merupakan jejak karya anak negeri yang bisa dibaca, yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda. Dan sebetulnya ada 2 yang akan dipublish, tapi rupanya karena yang pertama yaitu Pak Rauf Purnama sekarang dalam keadaan sakit di Singapura, sehingga mungkin agak tertunda. Buku yang kedua yang akan dipublish adalah buku yang akan melihat jejak karya dari Pak Sahat Sinaga, yaitu alumni ITB, dengan judul Dari Loyang Jadi Emas.
mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Hengki, karena dalam buku ini akan menggambarkan bagaimana pohon kelapa sawit dengan buahnya itu akan menjadi suatu harapan kita menjadi produk yang nanti akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Jadi dalam cerita ini antara lain yang saya merasa bangga, saya turut aktif terutama di pembangunan industri pupuk yang pada saat itu pabrik pupuk kapasitasnya hanya 100.000 ton dan pada saat itu bisa dikembangkan menjadi 1,6 juta ton ya produk urea yang merupakan pabrik pupuk yang terbesar di dunia di satu lokasi pada saat itu. Ini yang kemudian sudah itu di bidang industri juga kebetulan saya mengalami masa yang terjadi booming, yaitu terutama Pelita 5. Waktu itu pengembangan industri sangat pesat dan sebenarnya sukses daripada pengembangan industri ini adalah kekompakan dan kolaborasi dari seluruh jajaran bukan hanya industri, tapi jajaran BUMN, swasta, dan pemerintahan yang lain. Jadi memang waktu itu menterinya Pak Hartarto, yang kebetulan saya turut membantu di bidang industri kimia. Dan di sini saya kira kalau ada Pak Warsito ingat bagaimana seluruh karyawan jajaran dari yang paling atas sampai ke bawah itu harus hafal 6 butir kebijaksanaan ini. Dan dari 6 butir kebijaksanaan inilah didorong untuk kita bekerja secara kolaborasi yang akhirnya membuahkan satu hasil yang menurut BPS itu dianggap sukses karena pertumbuhan industri, peran daripada industri terhadap PDB itu meningkat dari 11% menjadi 23%. Itu luar biasa. Jadi nyalip pertanian dan pertanian hanya 17% waktu itu. Kemudian juga pada saat itu menurut UNIDO kalau industri itu sudah peran industri itu lebih dari 20%, itu kita sudah masuk era industrialisasi. Dan itu sebenarnya sudah tercapai Pelita 5. Tapi ya begitulah, ini semuanya terjadi, kemudian kita mengalami krisis, dan rupanya kegiatan tadi tidak berlanjut, dan ya akhirnya kita kembali untuk melakukan kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan industri yang seperti akhirnya seperti sekarang ini. Tapi dari apa yang baik tadi disampaikan masa depan kita, yang disampaikan oleh Pak Nanang, Pak Hengki, dan juga apa yang disampaikan oleh Mas Solihin tadi, memang ke depan kita mempunyai prospek yang sangat baik. Pada waktu itu sebenarnya pada tahun akhir Pelita 5, kita sudah memikirkan pembangunan jangka panjang dengan tetap melakukan kegiatan dilandasi 6 butir kebijaksanaan industri, tapi priority yang kita lakukan perubahan. Tapi rupanya karena suasana reformasi, kita mundur terlalu ke belakang, dan akhirnya Departemen Perindustrian pun waktu itu digabung dengan Departemen Perdagangan, sehingga menterinya pun tidak fokus terhadap industri, malah Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar itu
di downgrade hanya menjadi direktur. Jadi ini terjadi. Jadi ini kita balik ke titik nol lagi. Tapi alhamdulillah syukur sekarang sudah baik dan mudah-mudahan ini bisa pembangunan ini bisa kita jaga tentu dengan semangat kerja keras, kolaborasi daripada seluruh departemen, dan saya kira dengan acara-acara yang dibuat BKKPI untuk mendekatkan diri dengan kampus, ini saya kira itu langkah yang sangat baik, mendorong para akademisi termasuk mahasiswanya yang nanti akan menjadi pelaku di dalam bidang pembangunan ke depan, termasuk pembangunan industri, ini akan bisa mempunyai fondasi yang kuat. Ya. Dan sekarang memang Pak Prabowo itu dengan asta citanya, yang mudah-mudahan, karena kalau kita lihat satu persatu, ini peran daripada industri itu ada semua di situ. Dan kalau ada peran industri, tentu peran insinyur kimia ke depan itu akan lebih besar. Lebih-lebih di sini ada dicantumkan khusus mengenai hilirisasi. Hilirisasi di mana kita mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, dan juga kegiatan lainnya dalam arti luas, ini juga nanti peran insinyur kimia akan lebih banyak lagi. Nah, waktu itu memang sudah dipikirkan bahwa untuk pembangunan industri itu juga kita harus bisa membangun softwarenya, dan memang waktu itu sudah bisa terbentuk rekayasa industri dan IKPT yang mampu membangun pabrik kimia secara utuh. Tapi sekarang mengalami kemunduran juga karena adanya persaingan bebas yang luar biasa, dan IKPT dan rekayasa industri ini mengalami stagnan karena kekurangan pekerjaan, karena persaingan yang berat. Dan ini saya kira pemerintah juga sudah memulai memberi kepercayaan kepada rekayasa untuk membangun pabrik lagi seperti yang diharapkan. Kemudian tentu untuk membangun pabrik perlu industri permesinan yang dulu memang sudah kita rintis untuk membangun industri permesinan yang merupakan joint venture antara Pusri dengan Petrokimia, yaitu PT Puspetindo. Nah, ternyata PT Puspetindo ini juga ya kalah bersaing dengan produk-produk dari Cina, tapi sekarang juga sudah bangkit kembali, dan mudah-mudahan ke depan nanti Puspetindo bisa berkembang sehingga barang-barang modal nanti bisa dibangun atau peralatan pabrik dibangun kembali, dibuat kembali di Indonesia. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan, dan saya kira saya untuk penutup bahwa dalam kita bekerja itu bukan hanya kita berbasis pada kecerdasan intelektual saja, tapi seperti Pak Solihin tadi katakan, kita juga harus terus mengasah kecerdasan sosial, emosional, dan spiritual. Jadi 3 kecerdasan inilah yang harus kita tingkatkan, dan ini harus dimulai dari kegiatan di mahasiswa sampai nanti mereka lulus, dan kalau lulus mereka tentu akan terus mengasah kecerdasan itu. Dan saya kira jangan terus berhenti belajar, tapi harus belajar lebih keras, lebih-lebih untuk mengikuti zaman digital ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya kira demikian, dan terima kasih sekali lagi saya diberi kesempatan untuk bicara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.